Sobat Elektro, berjumpa kembali bersama kita di channel SB Official. Pada kesempatan ini, kita mendapat kiriman paket dari Grogol, Kota Jakarta Barat. Pengirim Bapak Pino yang merupakan subscriber dari channel ini dan seorang pecinta perangkat elektronika audio vintage. Terima kasih Pak Pino atas kepercayaannya kepada saya melalui channel ini. Semoga perangkat audio yang dikirimnya bisa saya tangani sesuai dengan harapan beliau. Langsung saja kita unboxing paket kiriman dari Pak Pino. Penasaran merek dan model apa yang ada di dalam kemasan paket ini? Ya, ternyata isi paket terdapat 2 unit perangkat audio. Sebetulnya saya menginginkan satu pengirim, satu perangkat, dikarenakan masih banyak antrian yang harus kita progres. Pekerjaan seperti ini membutuhkan konsentrasi serius dan fokus. Saya selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik pada setiap progres restorasi atau perbaikan. Namun, diharapkan pengertiannya agar tidak mengirimkan perangkat lebih dari 1 unit, kecuali sabar menunggu, karena nanti akan saya pilih perangkat mana yang akan didahulukan dan sisanya menyesuaikan jadwal berikutnya. Perangkat elektronika audio yang dikirim Pak Pino ada 2 macam, yaitu stereo amplifier merek Pioneer model A-20 dan pemutar kaset audio merek Pioneer model CT-676. Di antara 2 perangkat ini, yang akan kita utamakan adalah perangkat stereo amplifier. Stereo Integrated Amplifier model A-20 Pioneer ini dirilis dan dibuat tahun 1985. Terdapat berbagai jenis model A-20 yang asli buatan Jepang yang sedang kita bahas ini. Salah satunya model amplifier A-20S. Model ini buatan Cina, dibuat sekitar tahun 2012. Teknologinya sudah modern, bahkan dapat dikendalikan oleh remote. Power amplifier ini memiliki daya maksimum 2x30 watt pada impedansi speaker 8 ohm, frekuensi respon dari 20 Hz hingga 70 kHz. Kelengkapan panel depan perangkat nampak seperti ini. Saklar power utama, 2 buah saklar pilihan grup output speaker A dan B, output pons menggunakan soket audio stereo diameter 6,5 mm. Potensio pengatur nada terdiri dari pengaturan nada bass dan treble. Potensio pengatur balance, saklar mode suara loudness, saklar pilihan adaptor atau tape 2, saklar fungsi input audio terdiri dari phono, tuner, CD atau AUX, dan tape 1. Potensio volume utama dengan knob lebih besar. Kelengkapan panel belakang nampak seperti ini. 3 pasang soket RCA fungsi input, diantaranya input phono, tuner, dan CD atau AUX. 2 pasang soket RCA fungsi input dan output tape 1. 2 pasang soket RCA fungsi input dan output tape 2. 1 pasang soket RCA output untuk keperluan pons. 2 pasang terminal speaker output terbagi menjadi 2 grup A dan B.
Saklar pilihan input tegangan AC utama 110 volt, 120 volt, 220 volt, atau 240 volt. 3 buah soket AC outlet, 2 buah soket status switched total 80 watt, dan 1 buah soket status unswitched total 100 watt. Kabel input AC utama menggunakan steker listrik standar negara pembuatnya, yaitu tipe A. Cover atas perangkat terbuat dari plat logam besi. Lubang ventilasi dibuat banyak agar suhu panas dari pendingin power amplifier dan transformator cepat terbebas ke udara luar. Skrup pengencang cover atas tidak terpasang sejumlah 2 buah, sehingga cover dapat langsung dibuka. Steker kabel AC perlu adapter tipe C agar dapat digunakan pada stop kontak standar kelistrikan negara Indonesia. Baik, agar mengetahui kondisi perangkat ini, kita lakukan pengujian terlebih dahulu. Hubungkan speaker ke terminal speaker output perangkat. Dalam hal ini kita pergunakan terminal output speaker grup A. Hubungkan kabel input ke soket RCA fungsi input tuner. Hubungkan kabel AC input ke sumber listrik dan aktifkan saklar power utama. Aktifkan saklar fungsi input ke fungsi input tuner. Pilih speaker output ke grup A melalui saklar pilihan speaker output. Coba sentuh jack input stereo pada masing-masing saluran. Ya, ternyata perangkat masih berjalan, kedua saluran input masih bekerja. Sekarang coba pergunakan sumber input dari output audio smartphone. Fungsi pengatur nada masih bekerja. Hanya potensio pengatur nada bass dan treble terdapat perbedaan level nada di antara kedua saluran. Potensio pengatur balance sepertinya kotor. Masih ada kebocoran signal audio pada salah satu kanal. Saklar mode suara loudness masih bekerja, namun tidak terlalu signifikan. Ya, kondisi perangkat telah kita ketahui. Selanjutnya lepas casing dan bongkar seluruh komponen serta modul rangkaian untuk dilakukan proses restorasi. Bagi sobat elektro yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Bantu channel ini agar terus berkembang berbagi ilmu. Tekan loncengnya untuk mendapat notif update konten terbaru. Perangkat audio amplifier merek Pioneer model A-20, komponen di dalamnya nampak seperti ini. Bagian sisi dalam panel belakang terdapat soket RCA audio input dan output, soket RCA output pons, terminal output speaker, saklar pilihan tegangan AC input, dan soket AC outlet. Transformator power supply output lilitan sekunder tegangan simetris. Lilitan primer memiliki 4 pilihan tegangan AC input. Di bagian tengah terdapat komponen utama berupa transistor penguat akhir yang dipasang pada plat pendingin bahan aluminium berbentuk huruf U, rectifier dan kapasitor elektrolit filter sebagai rangkaian power supply tegangan simetris yang dipergunakan untuk menyuplai tegangan kerja seluruh rangkaian amplifier. Sebagai pelindung speaker, dilengkapi dengan rangkaian speaker protektor menggunakan komponen utama sebuah relay. Bagian sisi dalam panel depan
terdiri dari potensio volume kontrol utama, saklar dan modul PCB LED indikator fungsi input, saklar mode loudness, potensio pengatur balance dan nada, soket headphone, saklar pilihan output speaker, dan saklar power utama. Kabel input AC terkelupas dan terlihat serabut inti tembaga, kemungkinan diakibatkan oleh gigitan tikus. Kita mulai dari melepas panel belakang agar lebih mudah membongkar seluruh komponen dan modul PCB. Harap diingat posisi skrup pengencang serta sambungan kabel pada masing-masing posisinya. Bila perlu, dokumentasikan melalui foto atau video untuk menghindari lupa saat instalasi ulang. Sambungan kabel tidak disolder, melainkan inti kabel dililitkan pada masing-masing pin. Ini hal umum pada perangkat audio buatan tahun 70 hingga 80-an. Output tegangan simetris dari lilitan sekunder transformator ditandai dengan kabel warna merah hitam merah. Warna hitam adalah CT. Tegangan output dari lilitan sekunder transformator berupa tegangan AC. Untuk menjadi tegangan DC, perlu disearahkan melalui dioda atau rectifier dan difilter oleh kapasitor elektrolit sehingga menjadi tegangan DC murni. Lepas rangka panel depan yang diperkuat dengan beberapa skrup dan baut pengencang serta mur pada potensiometer. Ya, modul PCB utama telah terlepas dari casing. Soket sambungan kabel modul PCB LED indikator fungsi input rusak. Soket patah pada bagian pasak atau penjepit inti kabel. Lepas plat pendingin transistor penguat akhir yang diperkuat dengan beberapa skrup pengencang. Ya, inilah komponen yang terdapat pada modul PCB utama. Terdiri dari rangkaian power amplifier, power supply, tone control, equalizer input phono, dan speaker protector. Komponen utama power amplifier menggunakan komplementer transistor 2SC2579 sebagai NPN dan 2SA1104 sebagai PNP. Pasangan transistor ini memiliki kemampuan tegangan kerja hingga 160 volt, arus kolektor 8 ampere, disipasi daya kolektor hingga 50 watt. Dioda rectifier menggunakan sistem jembatan dengan nomor RB40, tegangan input maksimum 400 volt dan arus 8 ampere. Kapasitor filter power supply menggunakan 2 buah dengan kapasitas 5600 mikrofarad 42 volt. Kondisi saklar fungsi dan mode, soket audio dan potensiometer seperti ini.
Satu buah soket penghubung kabel ke modul PCB LED indikator input audio mengalami kerusakan pada bagian pasak. Jumlah jalur sebanyak 6 buah. Perangkat ini belum pernah mengalami perbaikan. Terlihat dari lapisan bawah PCB utama, tidak terlihat jejak solderan baru dari pergantian komponen. Solderan masih utuh dan asli bawaan pabrik. Usia perangkat sudah tua, sehingga wajar saja di beberapa titik solderan pin komponen mengalami retak karena faktor suhu tinggi saat perangkat bekerja. Lepas terlebih dahulu transistor penguat akhir dan plastik bantalan plat pendingin agar mempermudah proses pembersihan dan pengukuran transistor. Cuci modul PCB dengan menggunakan air sumur. PCB telah dicuci, biarkan minimal 24 jam hingga seluruh bagian PCB dan komponen benar-benar kering. Modul PCB telah dikeringkan selama 24 jam. Bersihkan sisa kotoran yang tidak bisa dibersihkan dengan air menggunakan thinner pembersih. Baik, kita mulai dengan analisis kerusakan komponen pada rangkaian equalizer input Pono. Sebelumnya, saya jelaskan kenapa fungsi input Pono pada setiap perangkat audio amplifier membutuhkan rangkaian equalizer seperti ini. Hal ini dikarenakan sinyal asli dari pemutar piringan hitam direkam dengan frekuensi bass yang sangat kecil dan frekuensi treble yang sangat tinggi agar jarum tidak loncat. Pono equalizer berfungsi menaikkan sinyal lemah sekaligus mengembalikan keseimbangan frekuensi bass dan treble agar terdengar normal. Komponen utama rangkaian Pono menggunakan sebuah IC dengan nomor JRC4558. IC ini berisi dua buah amplifier operasi noise rendah. Baik, langsung saja kita periksa kondisi kapasitor elektrolit fungsi kopling yang terdiri dari 6 buah. 6 buah kapasitor telah kita lepas dari PCB. Di antaranya ada sepasang kapasitor dengan bentuk berbeda dari kapasitor elektrolit lainnya. Warna oranye, kapasitas 2,2 mikrofarad 50 volt. Kapasitor ini memiliki performa tinggi dan dirancang khusus untuk audio. Memiliki ESR rendah, noise rendah, performa tinggi. Coba kita periksa kondisi kapasitor tersebut. Kapasitor dengan kapasitas 47 mikrofarad 25 volt terukur tegangan loss tinggi. Kapasitor dengan kapasitas 2,2 mikrofarad 50 volt terukur normal. Kapasitor elektrolit warna oranye, fungsi kopling input, kapasitas 2,2 mikrofarad 50 volt terukur normal dan masih memiliki performa baik. Dua nilai kapasitor yang perlu diganti yaitu kapasitas 47 mikrofarad 25 volt. Bersihkan terlebih dahulu area lubang pin kapasitor dari kotoran dengan thinner pembersih.
Soket sambungan kabel ke modul PCB LED indikator fungsi input audio rusak, perlu diganti. Kita temukan penggantinya dengan model sedikit berbeda, namun dimensi dan fungsi sama. Lepas soket lama dengan jumlah pin sebanyak 6 buah. Periksa kapasitor elektrolit, fungsi filter tegangan LED indikator, kapasitas 47 mikrofarad, 10 volt. Kapasitor terukur memiliki tegangan loss tinggi, perlu diganti. Lanjut, kita periksa komponen pada rangkaian pengatur nada. Lepas 3 buah potensiometer pengatur nada bass dan treble serta balance. Ini adalah potensiometer pengatur balance. Nilai resistansi 1 mega ohm mono. Potensio memiliki resistansi besar hingga 1 mega ohm, dimaksudkan untuk mencegah kebocoran signal input audio antar kanal. Dua potensiometer ini berfungsi sebagai pengatur nada bass dan treble, resistansi 100 kilo ohm stereo, dilengkapi dengan gear click saat kontrol shaft diputar. Bersihkan bodi potensio dari kotoran yang menempel cukup lama sehingga terakumulasi dan mengeras. Pergunakan cairan anti karat untuk membersihkannya. Ya, bodi potensio sudah bersih. Marking juga terlihat dengan jelas. Sekarang kita periksa resistansi potensio pengatur balance. Lakukan kalibrasi pada multimeter agar mendapatkan hasil yang akurat. Atur potensio zero adjustment hingga jarum menunjuk 0 ohm. Resistansi pin nomor 1 dan 3 terukur 1 mega ohm, berarti potensio masih memiliki nilai yang sesuai. Sekarang ukur resistansi pin nomor 1 dan nomor 3 ke pin nomor 2. Posisi kontrol shaft setengah maksimum. Resistansi harus menunjuk angka 500 kilo ohm. Ya, posisi kontrol shaft setengah maksimum, nilai resistansi masih normal. Titik pengukuran masih sama, posisi kontrol shaft minimum dan maksimum. Nilai resistansi harus menunjuk angka 0 ohm. Jika tidak menunjuk angka 0 ohm, biasanya saat kita memutar potensio fungsi balance pada salah satu kanal, suara kanal sebelah masih terdengar. Ya, hasil pengukuran resistansi minimum dan maksimum posisi jarum lebih dari 0 ohm. Coba bersihkan potensio dengan cairan kontak cleaner. Setelah dibersihkan, uji kembali potensionya. Ya, sekarang potensio sudah menunjukkan angka 0 ohm pada posisi minimum dan maksimum. Lakukan hal yang sama pada potensio pengatur nada bass dan treble.
Resistansi potensio pengatur nada bass dan treble 100 kilo ohm stereo, sehingga memiliki jumlah pin 6 buah. Potensio masih dalam kondisi normal. Periksa kapasitor fungsi kopling dan filter rangkaian pengatur nada dan driver power amplifier. Rangkaian pengatur nada tidak menggunakan penguat seperti transistor atau IC, sehingga bisa dikatakan tone control pasif. Dua pasang kapasitor perlu diperiksa. Kapasitas 0,33 mikrofarad 50 volt dan 22 mikrofarad 25 volt. Kapasitor fungsi kopling kapasitas 0,33 mikrofarad 50 volt terukur tidak layak, perlu diganti. Dua buah kapasitor elektrolit berwarna oranye adalah fungsi kopling input ke basis transistor 2SA979. Coba periksa kondisi kapasitor tersebut. Kapasitor ini merupakan bagian input kanal kanan dan kiri rangkaian power amplifier. Kapasitor elektrolit jenis non-polar memiliki kualitas dan performa tinggi. Kapasitor terukur masih dalam batas toleransi, kondisinya masih layak. Dua SA979 adalah komponen transistor ganda atau dual PNP silikon transistor dalam satu kemasan yang sering dipakai pada rangkaian amplifier audio lama atau penguat diferensial. Komponen ini umumnya memiliki spesifikasi tegangan sekitar 100 volt, arus kecil 0,05 ampere, dan daya 0,4 watt dengan bentuk kaki SIP5. Diferensial amplifier ini biasanya kita temukan pada rangkaian OCL seperti ini. Terdapat beberapa kapasitor fungsi filter pada rangkaian diferensial amplifier yang mengalami perubahan kapasitas. Kapasitor perlu diganti. Ini adalah potensio pengatur volume utama. Memiliki resistansi 250 kilo ohm. Posisi potensio terpisah dari PCB utama, disambung dengan kabel 5 jalur. Diposisikan pada panel depan sebelah kanan. Terlihat marking di bodi, potensio asli buatan Jepang. Kondisi potensio masih bagus, hanya perlu dibersihkan. Transistor pendorong power amplifier menggunakan nomor 2SC2705 dan pasangan 2SC2235 serta 2SA965. Rangkaian speaker protektor menggunakan komponen utama transistor sebagai penggerak coil relay dengan nomor 2SC2235, sedangkan relay menggunakan tegangan kerja coil 24 volt DC memiliki dua induk saklar. Terdapat dua buah kapasitor elektrolit fungsi kopling input dan filter rangkaian speaker protektor dengan kondisi tidak layak. Ganti kapasitor tersebut.
Rangkaian equalizer input Pono disuplai dengan tegangan simetris sebesar 16 volt DC. Tegangan tersebut diambil dari tegangan simetris utama melalui sebuah resistor 15 kilo ohm dan Zener 16 volt. Ini adalah sekring pengaman tegangan input AC utama. Terdapat dua buah sekring dengan nilai arus 1,5 ampere masing-masing untuk jalur pilihan input tegangan. Bersihkan pin sekring dan soketnya, pergunakan cairan kontak cleaner. Soket RCA fungsi input dan output audio perlu dibersihkan pada bagian outer dan innernya. Sebagian logam kotor dan berkarat. Bersihkan menggunakan cairan anti karat. Tidak ada masalah dengan saklar fungsi input dan mode. Saklar hanya perlu dibersihkan agar awet dan memiliki resistansi seminim mungkin. Begitu juga dengan soket output headphone. Bersihkan koneksi soket menggunakan kontak cleaner. Empat buah transistor penguat akhir dengan nomor 2SC2579 dan 2SA1104 merupakan transistor komplementer. Kemampuan daya maksimum 50 watt. Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi parameternya, bersihkan sisa thermal pasta lama yang masih menempel pada bodi transistor. Coba kita uji transistornya untuk mengetahui parameter terutama nilai HFE. Oke, transistor dengan nomor 2SC2579 jenis NPN terukur nilai HFE 84,7. Jika melihat datasheet, maka nilai HFE ini normal karena transistor 2SC2579 minimal nilai HFE 50. Begitu juga dengan transistor saluran lainnya terukur masih normal. Transistor dengan nomor 2SA1104 merupakan jenis PNP, terukur nilai HFE 129. Transistor masih normal. Plat aluminium pendingin transistor penguat akhir perlu dibersihkan. Lepas mika isolator transistor sejumlah 4 buah. Ya, plat aluminium pendingin telah dibersihkan. Mika isolator transistor masih terpakai karena kondisinya masih bagus dan asli bawaan perangkat. Ini adalah modul PCB LED indikator input audio. Semua LED masih bekerja dengan baik. Bersihkan modul dengan air deterjen, termasuk knob saklar dan potensio. Lakukan solder ulang pada pin soket RCA dan terminal speaker. Usia solderan sudah tua sehingga pengaruh terhadap kualitasnya. Faktor lainnya karena bagian ini sering mengalami tekanan dari arah luar saat menyambungkan jack atau kabel. Termasuk solderan pada pin saklar yang sering dioperasikan.
yang secara otomatis akan berpengaruh terhadap daya tahan solderan. Pasang kembali potensio pengatur nada dan balance, termasuk pendingin dan transistor penguat akhir. Bersihkan lapisan bawah PCB dari kotoran flux timah solder dengan thinner pembersih. Tidak ada masalah dengan transformator power supply. Kapasitas arus maksimal transformator sekitar 5 ampere. Kondisi permukaan plat panel depan sangat kusam, perlu dibersihkan dengan cara dicuci menggunakan air deterjen. Panel depan terbuat dari bahan aluminium. Permukaan plat panel depan telah selesai dicuci. Sekarang panel terlihat cerah dan tidak kusam. Plat panel belakang terbuat dari logam besi. Sebagian permukaan terkena korosi. Bersihkan panel dengan cairan anti karat. Kabel AC input kondisinya tidak layak. Sebagian kulit kabel terkelupas karena gigitan tikus. Ini berbahaya. Kabel AC input harus diganti. Pergunakan kabel AC input pengganti yang berkualitas baik dan inti kabel berbahan tembaga murni. Knop saklar dan potensio telah kita rendam pada air deterjen sekitar 2 hari. Kotoran yang menempel pada permukaan knop sulit dibersihkan. Semua proses pemeriksaan dan pembersihan telah selesai. Mulai rakit kembali modul dan komponen amplifier pada base plate. Sambungan kabel instalasi dari dan ke transformator power supply, sebagian inti kabel rapuh dan putus sehingga tidak mungkin kita lilitkan seperti kondisi awal. Ditambah pin sambungan banyak terkena korosi. Untuk itu sambungan kita langsung solder ke pin di PCB dan soket outlet. Pasang panel belakang dan perkuat dengan sejumlah skrup pengencang ke base plate dan soket serta terminal.
Instalasi kabel bagian primer dan sekunder transformator power supply semuanya telah tersambung sesuai dengan posisi aslinya. Bersihkan saklar power utama sebelum dipasang pada rangka panel depan saklar jenis DPDT 2 pin. Pasang rangka panel depan yang terbuat dari plat logam besi, perkuat dengan sejumlah skrup dan baut pada base plate dan saklar serta mur pada potensio. Pasang panel depan dan perkuat dengan mur pada potensio dan skrup di bagian sisi atas. Pastikan knop tepat pada tangkai saklar dan bisa dioperasikan dengan lancar. Knop potensio siap dipasang. Proses pembersihan knop cukup memakan waktu karena kotoran yang menempel sangat tebal dan sulit dibersihkan. Komponen panel depan telah selesai dipasang. Untuk menguji instalasi kabel transformator power supply, lakukan pengukuran tegangan pada output lilitan primer transformator. Kabel AC input telah terhubung ke sumber listrik. Saklar power utama aktif, terlihat LED indikator input audio menyala hijau pada fungsi input tuner. Ukur tegangan AC pada output lilitan sekunder transformator warna kabel merah hitam sebagai CT. Tegangan terukur 27,57 volt AC. Sekarang coba ukur tegangan pada output dioda rectifier yang merupakan tegangan DC simetris utama untuk menyuplai power amplifier dan rangkaian lainnya. Ya, tegangan terukur 36,45 volt DC. Semua besaran tegangan utama terukur normal. Cover atas kondisinya kusam, perlu dilakukan pengecatan ulang. Sebelumnya, bersihkan permukaan plat cover dari kotoran debu dan minyak. Plat cover atas telah dilakukan pengecatan ulang. Pasang cover pada perangkat dan perkuat dengan 2 buah skrup pada panel belakang. Saatnya uji coba. Hubungkan audio output dari smartphone pada soket RCA fungsi input tuner. Hubungkan kabel AC input ke sumber listrik dan aktifkan perangkat.
Oke, semua tombol pada panel telah bekerja dengan baik. Proses restorasi perangkat audio amplifier merek Pioneer model A-20 telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa pada konten berikutnya.